Ini adalah part ke-43 membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas, halaman 294. Ada dua cara untuk mengubah metaprogram. Yang satu adalah dengan significance emotional events atau kejadian-kejadian emosional yang signifikan, CS. Seandainya Anda melihat orang tua Anda terus-terusan menjauhi segalanya dan tidak dapat mencapai potensi penuh mereka karenanya, itu mungkin saja mempengaruhi cara Anda mendekati atau menjauhi. Seandainya Anda hanya menyortir menurut keperluan dan melewatkan beberapa peluang kerja yang besar karena perusahaan mencari seseorang yang punya kesadaran akan kemungkinan yang dinamis, mungkin Anda terpaksa mengubah pendekatan Anda. Kalau Anda cenderung mendekati segalanya dan terkecoh oleh suatu tipuan investasi yang menggiurkan tampaknya, mungkin itu akan mempengaruhi cara Anda memandang usulan berikutnya. Cara lain Anda bisa berubah adalah dengan secara sadar memutuskannya. Kebanyakan orang tidak pernah memikirkan metaprogram yang digunakannya. Langkah pertama menuju perubahan adalah kesadaran. Kesadaran tentang apa persisnya yang sekarang ini kita lakukan memberikan peluang bagi pilihan-pilihan baru dan oleh karenanya juga bagi perubahan. Katakanlah Anda sadar bahwa Anda sangat cenderung menjauhi segalanya. Bagaimanakah perasaan Anda tentang itu? Tentu, ada hal-hal yang memang perlu Anda hindari. Kalau tangan Anda menyentuh besi panas, Anda perlu segera mungkin menjauhinya. Tetapi bukankah ada hal-hal yang sesungguhnya bisa Anda dekati? Bukankah memegang kendali itu antara lain tercermin dari secara sadar berupaya mendekati sesuatu? Bukankah kebanyakan pemimpin besar dan sukses besar itu mendekati segalanya daripada menjauhinya? Jadi mungkin Anda perlu sedikit mengembangkan diri. Anda bisa mulai merenungkan hal-hal yang menarik bagi Anda dan secara aktif mendekatinya. Anda juga bisa membayangkan metaprogram pada tingkatan yang lebih tinggi. Apakah bangsa-bangsa mempunyai metaprogram? Ya, mereka punya perilaku bukan? Jadi mereka pun punya metaprogram. Perilaku kolektif mereka seringkali membentuk pola berdasarkan metaprogram pemimpin-pemimpin mereka. Amerika Serikat terutama adalah kebudayaan yang tampaknya cenderung mendekati. Apakah negara seperti Iran mempunyai kerangka acuan internal atau eksternal? Renungkanlah pemilihan umum yang lalu. Apakah metaprogram dasar Walter Mondale banyak orang mempersepsikan sebagai cenderung menjauhi? Ia bicara soal kiamat dan kesuraman dan bagaimana Reagan itu bohong akan menaikkan pajak Anda. Katanya, setidaknya saya beritahu Anda sekarang bahwa kita harus menaikkan pajak. Kalau tidak, pasti terjadi bencana. Saya bukanlah mengatakan ia itu benar atau salah. Perhatikan saja polanya. Ronald Reagan hanya mengemukakan yang positif, sementara Mondale dipersepsikan sebagai mengungkit persoalan-persoalan suram. Mondale mungkin saja masuk akal. Ada beberapa persoalan besar yang memang perlu dihadapi bangsa kita, tetapi pada tingkatan emosional di mana sebagian besar politik itu dimainkan. Metaprogram Reagan tampaknya lebih cocok dengan metaprogram bangsa kita. Seperti segalanya yang lain dalam buku ini, metaprogram hendaknya digunakan pada dua tingkatan. Yang pertama adalah sebagai alat yang mengukur dan memandu komunikasi kita dengan sesama. Seperti halnya fisiologi, seseorang yang akan memberitahu Anda tak terhitung banyaknya cerita tentang dia. Metaprogram Metaprogramnya akan berbicara fasih tentang apa yang memotivasinya dan menakutkannya. Yang kedua adalah sebagai alat untuk perubahan pribadi. Ingatlah, Anda bukanlah perilaku-perilaku Anda. Kalau Anda cenderung untuk menggunakan pola-pola yang merugikan Anda tinggal mengubahnya. Metaprogram menawarkan salah satu peralatan yang paling bermanfaat bagi pengukuran dan perubahan pribadi. Dan metaprogram memberikan kunci peralatan komunikasi yang paling bermanfaat. Dalam bab berikutnya akan kita pelajari peralatan komunikasi lainnya. Peralatan yang akan menunjukkan Anda bab 15. Bagaimana caranya? 14. Bagaimana caranya menangani perlawanan dan memecahkan 15. Bagaimana caranya menangani perlawanan dan memecahkan masalah? Seseorang bisa berdiri teguh di dalam aliran yang deras, tetapi tidak di dunia manusia. Pepatah Jepang.
Sebelumnya telah Anda pelajari bagaimana caranya mempelajari modal, bagaimana caranya memancing pola-pola tindakan manusia yang menghasilkan hasil-hasil yang diinginkan, bagaimana caranya mengarahkan tindakan-tindakan Anda sendiri untuk mengendalikan kehidupan Anda. Ide yang melandasinya adalah bahwa Anda tidak perlu memilih perilaku Anda dengan coba-coba. Anda bisa menjadi raja dengan mempelajari cara yang paling efektif untuk mengelola otak Anda sendiri. Ketika berurusan dengan sesama, mau tidak mau harus dilakukan coba-coba. Anda tidak bisa mengarahkan perilaku sesama dengan kecepatan, kepastian, dan keefektifan. Seperti Anda bisa mengendalikan hasil-hasil Anda sendiri, tetapi kunci sukses pribadi adalah belajar mempercepat proses tersebut. Anda bisa melakukan itu dengan mengembangkan simpati, dengan memahami metaprogram, dengan belajar mengukur sesama sehingga Anda bisa menangani mereka menuntut cara mereka sendiri. Bab ini adalah soal coba-coba yang memang hakiki terkandung dalam interaksi manusia dan meningkatkan kecepatan penemuan tersebut dengan belajar menangani perlawanan dan memecahkan masalah. Seandainya ada kata kunci dalam paruh pertama buku ini, itu adalah mempelajari modal. Mempelajari modal kesempurnaan sangatlah penting dalam belajar menciptakan hasil-hasil yang Anda inginkan secara cepat. Kalau ada kata kunci untuk paruh kedua buku ini, itu adalah fleksibilitas. Suatu kesamaan yang dipunyai para komunikator efektif. Mereka belajar bagaimana caranya mengukur seseorang, lalu terus mengubah perilaku mereka sendiri, entah lisan maupun non-lisan, hingga mereka ciptakan apa yang mereka inginkan. Satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan baik adalah dimulai dengan kerendahan hati dan kesediaan untuk berubah. Anda tidak bisa berkomunikasi dengan gaya kemauan. Anda tidak bisa memaksa seseorang memahami sudut pandang Anda. Anda hanya dapat berkomunikasi dengan fleksibilitas yang konstan, berakal budi, penuh perhatian. Seringkali fleksibilitas tidaklah alami. Banyak orang yang mengikuti pola yang itu-itu juga dengan keteraturan yang luar biasa. Ada orang yang demikian yakin dirinya benar tentang sesuatu hingga mengasumsikan bahwa pengulangan dengan kekuatan penuh akan menjadikannya berhasil. Ada kombinasi antara ego dengan kelembapan yang bekerja dalam hal ini. Seringkali paling mudah adalah melakukan apa persisnya yang pernah kita lakukan sebelumnya. Tetapi yang paling mudah itu seringkali justru yang paling parah. Dalam bab ini akan kita pelajari cara-cara untuk mengubah arah, memeta pola, mengarahkan kembali komunikasi, dan memetik keuntungan dari kebingungan. Pujangga mistik William Blake pernah menulis, orang yang tidak pernah mengubah pendapatnya adalah ibarat air yang diam dan melahirkan reptil-reptil pikiran. Orang yang tidak pernah mengubah pola komunikasinya menemukan dirinya dalam zona berbahaya yang sama. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa dalam sistem yang manapun, mesin yang paling banyak jumlah pilihannya, yang paling fleksibel, akan lebih besar efeknya. Demikian pula lah halnya dengan manusia. Kunci kehidupan adalah membuka sebanyak mungkin jalan, mencoba sebanyak mungkin pintu, menggunakan sebanyak mungkin pendekatan yang berbeda-beda untuk memecahkan masalah. Kalau Anda beroperasi dengan sebuah program, bekerja dengan sebuah strategi, Anda akan sama efektifnya seperti mobil yang dioperasikan dengan satu persneling saja. Saya pernah mengamati seseorang teman berusaha meyakinkan seorang petugas hotel untuk tetap tinggal di kamarnya beberapa jam setelah waktunya check out. Suaminya terluka dalam suatu kecelakaan main ski dan ia ingin suaminya beristirahat hingga transportasinya diatur. Dengan sopan tetapi ulet, sang petugas menjelaskan berbagai alasan yang sangat baik mengapa itu tidak mungkin. Teman saya mendengarkan penuh hormat lalu memberikan alasan yang bahkan lebih menawan lagi. Saya amati teman saya bolak-balik mencoba mulai dari persuasi, daya tarik, dan feminim hingga nalar dan logika. Tanpa pernah tinggi hati dan memaksa, ia terus saja bertahan mengejar hasil akhir yang ia inginkan. Akhirnya, sang petugas dengan menyesal tersenyum dan mengatakan, "Bu, saya rasa ibu menang. Bagaimanakah teman saya mendapatkan yang diinginkannya? Sebab ia cukup fleksibel untuk terus menghasilkan perilaku baru dan manuver baru hingga sang petugas tidak lagi mau melawannya." Kebanyakan orang memandang menyelesaikan sesuatu pertikaian itu sebagai ibarat tinju lisan. Anda hajar dengan argumentasi Anda hingga Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Model-model yang jauh lebih anggun dan efektif adalah seni bela diri oriental seperti Aikido dan Tai Chi. Di sana
Sasarannya bukanlah mengatasi kekuatan, melainkan mengarahkan kembali, bukan melawan kekuatan dengan kekuatan, melainkan menyelaraskan diri dengan kekuatan yang diarahkan kepadanya itu dan memandunya ke arah yang baru. Itulah persisnya yang teman saya lakukan dan itulah yang dilakukan komunikator terbaik. Ingatlah bahwa tidak ada yang namanya perlawanan, yang ada hanyalah komunikator yang tidak fleksibel, yang mendorong pada saat yang keliru ke arah yang keliru. Seperti pakar Aikido, seorang komunikator yang baik daripada melawan pendapat seseorang bersikap fleksibel dan cukup berakal budi untuk menyadari adanya perlawanan, mencari titik-titik kesepakatan, menyelaraskan dirinya dengan titik-titik kesepakatan itu, lalu mengarahkan kembali komunikasinya dengan cara yang diinginkannya. Prajurit terbaik itu tidaklah menyerang. Petarung yang unggul itu sukses tanpa kekerasan. Penakluk terbesar itu menang tanpa pertempuran. Manajer paling sukses itu memimpin tanpa mendikte. Inilah yang disebut ketidakagresivan yang intelijen. Inilah yang disebut penguasaan sesama manusia. Lao Tzu Tao Te Ching. Penting kita ingat bahwa kata-kata dan ungkapan-ungkapan tertentu menciptakan perlawanan dan masalah. Pemimpin dan komunikator besar menyadari hal ini dan memperhatikan betul-betul kata-kata yang mereka gunakan dan efeknya. Dalam autobiografi pribadinya, Benjamin Franklin menggambarkan strateginya untuk mengkomunikasikan pendapat-pendapatnya tanpa kehilangan simpati. Saya kembangkan kebiasaan mengekspresikan diri dengan sikap kurang yakin diri yang rendah hati. Tidak pernah menggunakan ketika mengemukakan sesuatu yang mungkin dipertikaian, kata-kata seperti tentunya, jelaslah, atau kata lain memberikan nuansa kepositifan terhadap suatu pendapat, melainkan mengatakan, saya bayangkan atau saya pahami sesuatu sebagaimana begini dan atau begitu. Tampaknya bagi saya atau saya seharusnya tidak menganggapnya demikian, begini atau begitu, karena alasan ini dan itu. Atau saya bayangkan ini begini atau begitu, atau ini begini atau begitu. Kalau saya tidak keliru, saya percaya bahwa kebiasaan ini menguntungkan saya ketika saya mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat saya dan meyakinkan sesama akan langkah-langkah yang dari waktu ke waktu yang telah saya promosikan. Ben Franklin tua jelas tahu bahwa bagaimana caranya meyakinkan dengan memastikan tidak menciptakan perlawanan terhadap usul-usulannya lewat penggunaan kata-kata yang memicu respon negatif. Ada kata lainnya. Izinkan saya memberi Anda contoh tentang sebuah kata yang selamanya digunakan, tetapi digunakan secara di bawah sadar dan otomatis. Kata ini bisa menjadi salah satu kata yang paling merusak dalam bahasa kita. Kalau seseorang mengatakan, itu benar, tetapi apakah yang ia maksudkan? Yang ia maksudkan itu tidak benar atau tidak relevan. Kata tetapi meniadakan segalanya yang dikatakan sebelumnya. Bagaimana perasaan Anda kalau seseorang mengatakan kepada Anda bahwa ia sependapat dengan Anda, tetapi? Bagaimana kalau Anda gantikan saja tetapi itu dengan dan? Bagaimana kalau Anda mengatakan itu benar dan inilah satu lagi yang juga benar, atau itu ide yang menarik dan ini adalah cara lain untuk memikirkannya. Dalam kedua kasus ini, Anda mulai dengan kesepahaman. Daripada menciptakan perlawanan, Anda ciptakan jalan mengarah kembali. Ingatlah, tidak ada orang yang cenderung melawan, hanya komunikator yang tidak fleksibel. Sama seperti halnya ada ungkapan-ungkapan dan kata-kata yang otomatis memicu perasaan atau kondisi perlawanan. Ada juga cara berkomunikasi yang membuat orang tetap terlibat dan terbuka. Umpamanya, bagaimanakah jadinya seandainya Anda punya alat komunikasi yang bisa Anda gunakan untuk mengomunikasikan bagaimana persisnya perasaan Anda tentang suatu persoalan tanpa kompromosikan integritas Anda dengan cara apapun, dan Anda pun tidak pernah harus tidak sepaham dengan orang lain. Apakah itu akan menjadi alat yang sangat ampuh? Inilah dia. Namanya kerangka kesepahaman. Ini terdiri dari 3 ungkapan yang bisa Anda gunakan dalam komunikasi manapun untuk menghormati orang dengan siapa Anda berkomunikasi, memelihara simpatinya, menyampaikan kepadanya apa yang Anda rasakan benar, dan tidak pernah harus melawan pendapatnya sama sekali. Tanpa perlawanan, tidak ada konflik. Berikut adalah ketiga ungkapan itu. Saya hargai dan saya hormati dan saya setuju dan. Dalam masing-masing kasus, Anda
Melakukan tiga hal, Anda membangun simpati dengan memasuki dunia lawan bicara Anda dan mengakui komunikasinya daripada mengabaikan atau merendahkan dengan kata-kata tetapi atau bagaimanapun juga. Anda menciptakan kerangka sepahaman yang mengikat Anda berdua dan Anda membukakan pintu untuk mengarahkan kembali sesuatu tanpa menciptakan perlawanan. Izinkan saya memberikan contoh. Seseorang mengatakan kepada Anda mutlak keliru tentang sesuatu. Kalau Anda mengatakan, tidak, saya tidak keliru, sama kuatnya. Apakah Anda tetap memelihara simpati? Tidak. Akan terjadi konflik dan akan terjadi perlawanan. Sebagai gantinya, katakanlah, saya hormati intensitas perasaan Anda tentang hal ini dan saya rasa seandainya Anda dengar sisi saya tentang ini, Anda mungkin akan merasa lain. Perhatikanlah bahwa Anda tidak perlu setuju dengan komunikasinya. Anda selalu dapat menghargai, menghormati, atau setuju dengan perasaan seseorang tentang sesuatu. Anda bisa menghargai perasaannya sebab seandainya Anda berada dalam fisiologi yang sama, seandainya Anda mempunyai persepsi yang sama, Anda akan merasakan hal yang sama. Anda juga bisa menghargai niat seseorang. Umpamanya seringkali dua orang yang berseberangan pendapat tentang suatu persoalan tidak menghargai sudut pandang satu sama lain, sehingga mereka bahkan tidak mau mendengarkan satu sama lain. Tetapi kalau Anda menggunakan kerangka kesepahaman, Anda akan menemukan diri Anda lebih cermat mendengarkan apa yang dikatakan lawan bicara Anda dan menemukan cara-cara baru untuk menghargai sesama karenanya. Marilah kita asumsikan bahwa Anda sedang berdiskusi dengan seseorang tentang persoalan nuklir yang mendukung dibangunnya persenjataan nuklir, sementara Anda sendiri mendukung dibekukannya nuklir. Anda berdua bisa saja memandang diri sebagai pesaing, tetapi mungkin saja niat Anda berdua sama, ketentraman lebih besar bagi keluarga dan diri sendiri dan dunia yang damai. Jadi kalau lawan bicara Anda mengatakan satu-satunya cara untuk membereskan masalah nuklir ini adalah menghantam bangsa Rusia itu daripada berdebat dengannya, Anda bisa memasuki dunianya dan mengatakan, saya betul-betul menghargai komitmen dan hasrat Anda untuk menciptakan ketentraman bagi anak-anak kita, dan saya rasa mungkin ada cara yang lebih efektif daripada menghantam bangsa Rusia itu untuk mencapainya. Bagaimana dengan kemungkinan titik. Ketika Anda berkomunikasi dengan cara ini, lawan bicara Anda merasa dihargai, ia merasa didengarkan, dan tidak perlu melawan. Tidak ada ketidaksepahaman, tetapi sekaligus juga diperkenalkan kemungkinan-kemungkinan baru. Rumusan ini bisa digunakan dengan siapapun. Apapun yang dikatakan lawan bicara, Anda bisa menemukan sesuatu untuk Anda hargai, untuk Anda hormati, dan untuk Anda setujui. Anda tidak mungkin dilawan, sebab Anda tidak mau melawan. Seseorang yang terlalu bersikeras dengan pandangan-pandangannya sendiri menemukan tidak banyak orang yang sependapat dengannya. Lao Tzu Tao Te King. Di seminar-seminar saya lakukan eksperimen kecil yang memberikan kebanyakan orang hasil-hasil yang tak terlupakan. Saya minta dua orang mengambil posisi berseberangan dan memperdebatkan sesuatu persoalan tanpa pernah menggunakan kata tetapi dan tanpa pernah berusaha merendahkan sudut pandang lawan bicaranya. Ini ibarat aikido lisan. Orang menemukan ini sebagai pengalaman yang memerdekakan. Mereka belajar lebih banyak sebab mereka mampu menghargai sudut pandang lawan bicaranya daripada merasa harus menghancurkannya. Mereka bisa berdebat tanpa menjadi marah atau ingin berperang. Mereka bisa membuat pembedaan-pembedaan baru dan mereka bisa mencapai titik kesepakatan. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 302. Sekian, bye bye.